Adik-adikku semuanya, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Jangan ada yang jalan-jalan, apalagi yang makan. Namanya memuji Tuhan, harus duduk yang bagus, manis, semua disiapkan yang bagus. Nah, sebelum kita memulai bernyanyi, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Mei. Ya, adik-adik sekolah minggu, ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, bersama-sama dengan guru sekolah minggu, anak pendeta pahala, yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini, semua Tuhan yang menghadap Engkau pada saat minggu hari ini. Inilah Tuhan kami yang rindu untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sekalipun jarak memisahkan kami bersama dengan adik-adik, bahkan juga jemaat yang lain, biarlah Tuhan sukacita kami tidak berkurang. Sekalipun keadaan ini membuat kami sedikit terganggu ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya lewat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami senantiasa bersukacita. Bapa di dalam surga, biarlah kami mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan, terlebih untuk hati kami memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan firman yang akan hamba-Mu taburkan, pendeta pahala bagi setiap kami anak-anak sekolah minggu, bahkan jemaat yang menonton video ini Tuhan, biar Engkau memberkati kami supaya kami boleh mendapat kekuatan baru lewat kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, keterbatasan kami lewat pribadi kami masing-masing, biar Engkau memberkati kami. Bapa di dalam surga, dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, kiranya Engkau mengampuni setiap kami, supaya kami memperoleh berkat kasih karunia daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita berdiri dulu semua. Jangan ada yang duduk ya, karena kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Biar hilang dulu ngantuknya, hilang malas-malasnya. Karena Tuhan sangat mencintai kita. Ya, ayo kita angkat pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Lagu berikutnya kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahmu. Kalau kita berada di dalam rumah Yesus, berarti kita harus selalu bahagia, selalu happy. Oke adik-adik? Oke Kak. Mari kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku.
rumah kita. Harus setiap saat loh. Jadi kalau Yesus sudah berada di dalam rumah kita, kita harus berkarakter seperti Yesus. Karena itu ya, Yesus inginkan berkarakter. Contohnya, anak-anak harus rajin membantu mama papanya. Jangan cari terhadap adiknya, jangan berantem ya. Nah, kita mau lihat deh, anak-anak yang berkarakter bagus, baik, burju, naringgas, dabe pasu-pasu. Bahasa Indonesianya, anak yang rajin, anak yang baik, jadi berkah. Ayo kita saksikan dulu anak-anak sekolah minggu yang selalu siap membantu orang tuanya di rumah. Seperti yang kita tonton tadi, rajin ya, jangan malas-malas, dipergunakan tuh tangan, kaki ya. Nah, kita akan mengangkat pujian selamat di tangan Yesus. Hanya di tangan Yesus kita selamat, di tangan siapapun kita tidak akan selamat ya. Ya adik-adik, apalagi di Covid ini, kita harus yakin kita itu di tangan Yesus selamat. Ayo kakak. Kita bahagia ya, karena memang Tuhan kita itu luar biasa ya, memelihara kehidupan kita, mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Puji Tuhan, topik minggu kita pada saat pagi hari ini, adik-adik ibadah sekolah minggu, berjaga-jaga menanti Tuhan ya. Tentunya kalau dikatakan berjaga-jaga, penuh waspada ya adik-adik ya, penuh waspada. Kalau misalnya mama papa misalnya diam di rumah ya nak, begitu. Jaga rumah ya nak, mama pergi sebentar. Nah, itu kita menjaga dari situasi yang tidak baik. Misalnya kalau ada orang yang mengetuk pintu kita, jangan dibuka sembarangan ya. Kita harus lihat dulu itu orang yang kita kenal bukan, begitu ya. Jadi untuk menjaga rumah kita aman ya. Itu sebabnya adik-adik sekolah minggu, bagaimana caranya kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan lewat mendengar firman Tuhan, berdoa. Jadi adik-adiknya jangan lupa, sama pendeta Anwar kemarin bilang sama kakak sekolah minggu, coba ajarin anak sekolah minggu berdoa yang benar ya. Jadi adik-adik kita belajar berdoa. Berdoa tidak perlu panjang-panjang, tapi sedikit saja kita mengatakan permohonan kita kepada Tuhan ya, sehingga adik-adik dewasa nanti boleh terlepas dari hal-hal yang tidak baik ya adik-adik ya. Puji nama Tuhan. Lagu pujian kita pada saat ini berkata, matahari bersinar terang. Ayo kakak. Matahari bersinar
supaya kita bisa berjaga-jaga, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amam Pendeta Pahala, kita bernyanyi dulu. Harus berserah kepada Yesus ya. Jangan takut, karena Tuhan penyelamat, pelindung kita. Ayo kita bernyanyi, angkat pujian, berserah kepada Yesus. Adik-adik anak ke sekolah minggu, anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat? Harus sehat ya. Tetap berdoa, tetap mengikuti protokol kesehatan, rajin pakai masker, rajin cuci tangan ya, supaya kita semua sehat dan jauh dari virus corona. Baik anak-anak Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, mari kita buka kitab kita dari Injil Matius. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat ke-13. Sudah dapat? Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman hari ini tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Amang akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam."
Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo siapa yang tahu apa fungsi atau manfaat dari sebuah lampu? Memberi terang. Jadi fungsi sebuah lampu adalah memberi terang. Pernahkah adik-adik mengalami padam listrik atau mati lampu? Maka suasana menjadi sangat gelap. Pernah? Pernah, pasti pernah. Amang pendeta aja pernah mengalami itu. Tiba-tiba listrik padam, mati lampu, suasana gelap. Amang pendeta bingung mau ngapain, karena gelap, tidak bisa melihat apapun. Lalu kemudian kalau kita mengalami hal itu, apa yang kita perlukan? Apa yang adik-adik perlukan? Iya, yang kita perlukan adalah mencari lilin, ya. Mencari lilin supaya apa? Supaya gelap itu menjadi sirna dan kita bisa dengan jelas melihat apa yang ada di sekitar kita. Adik-adik, begitu juga dengan 10 gadis yang kita dengarkan tadi. Dari ke-10 gadis itu ada 2 kelompok. Yang pertama adalah gadis yang bodoh dan yang gadis yang bijaksana. Ayo, ada berapa gadis yang bodoh? Iya, ada 5. Ada berapa gadis yang bijaksana? Iya, ada 5 juga. Lalu kemudian apa yang menjadi ciri-ciri gadis yang bijaksana ini? Iya, gadis yang bijaksana dia penuh dengan persiapan. Apa yang dipersiapkan? Minyak. Lalu gadis yang bodoh bagaimana? Dia tidak ada persiapan. Bagaimana tidak kesiapannya? Dia tidak menyiapkan minyak. Lalu kemudian gadis yang bijaksana dia pejuang keras. Dia pejuang keras. Tapi gadis yang bodoh bagaimana? Dia sukanya tidur. Jadi kalau ada bekerja, yang dipikirannya cepatlah siap ini supaya aku langsung tidur. Nah, ini adalah gadis yang bodoh. Lalu kemudian gadis yang bijaksana bagaimana? Dia selalu semangat dan dia bertanggung jawab dengan tugasnya. Kalau gadis bodoh bagaimana? Dia tidak suka berjuang, dia tidak suka bekerja keras, dan dia tidak bertanggung jawab. Adik-adik, ke-10 gadis itu mereka menantikan tamu yang spesial. Siapa tamu spesial itu? Pengantin. Kalau pengantin berarti ada pesta yang besar. Nah, gadis ini menunggu itu. Menunggu supaya mereka dikasih masuk ke ruang pesta. Nah, begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kita mau masuk ke ruangan pesta. Kita mau masuk ke dalam suasana yang sukacita. Kita mau merayakan Natal. Maka bagaimana anak-anak Tuhan yang merayakan Natal? Dia akan mempersiapkan hati dan pikirannya. Dia akan mempersiapkan apapun yang terbaik untuk menyambut kedatangan Yesus. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Kita harus menantikan tamu spesial kita. Karena tamu kita itu akan datang. Siapa itu? Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus itu mau masuk ke dalam rumah kita. Tuhan Yesus itu mau masuk ke dalam hati kita. Maka anak-anak Tuhan harus menanti-nantikan. Anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Anak Tuhan harus waspada. Anak Tuhan harus siap kapan saja Tuhan datang. Begitulah anak-anak Tuhan. Harus semangat dan harus sungguh-sungguh menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah firman ini meneguhkan kita supaya anak-anak Tuhan selalu semangat. Amin. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengajarkan kami agar anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang selalu berjaga-jaga menantikan Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami semangat, selalu setia menantikan hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pahala mengenai berjaga-jaga menanti Tuhan. Kenapa sih kita harus menanti Tuhan? Karena Tuhan itu sang juru selamat kita. Tuhan itu sumber berkat kita. Lagu berikutnya kita akan menyanyikan lagu Kuperlukan Juru Selamat, karena kita selalu memerlukan Tuhan Yesus di sepanjang hidup kita. Mari kita nyanyikan. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah tiba di penghujung acara. Adik-adik sekolah minggu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Yesus.
Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.